Kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang masih membahas mengenai pembatasan transaksi uang tunai bersama dengan Pak Agus Surono, pakar hukum pidana. Pak Agus, ini Lash Cash Society. Jika RUU disahkan, Bank Indonesia tentunya akan diuntungkan gitu ya. Nah, seperti apa ini keuntungan-keuntungan yang dirasakan? Ya, tentu Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu pengawasan yang mampu untuk mengawasi bagaimana peredaran uang tunai ini, begitu. Itu yang pertama. Nah, yang selama ini saya kira agak kesulitan ya terkait dengan soal mekanisme pengawasannya, terutama uang-uang yang sumbernya tidak jelas gitu ya, yang sumbernya tidak jelas. Nah, ini yang belum ada di dalam satu undang-undang kita yang saat ini yang berlaku begitu. Nah, dengan adanya rancangan undang-undang yang nanti insya Allah kalau ini sudah bisa diundangkan gitu, itu menjadi sesuatu yang sangat baik ya, terutama bagi BI untuk mengontrol jalannya peredaran uang tunai ini, terutama sumbernya dari mana, kemudian selain sumbernya dari mana, ini adalah siapa-siapa saja yang pemegang atau pemilik uang tunai ini, apakah individu, kemudian dari profesi apa saja begitu, ataukah ini korporasi begitu. Nah, ini tentu berbeda-beda. Kalau mengenai begitupun juga mengenai bagaimana mengawasinya kan akan lebih mudah begitu. Saya kira ini menjadi satu hal yang sangat positif kalau ternyata ini bisa diundangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu. Kalau selama ini BI mengalami kesulitan, jadi seperti apa yang dilakukan BI ketika menghadapi atau menemukan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak jelas itu? Ya, kalau terkait dengan transaksi yang mencurigakan atau tidak jelas itu memang ini mekanismenya kan adalah saat ini adalah PPATK. Yeah. Namun PPATK kan tentu ini secara pasif gitu ya. Ketika kemudian ada indikasi, kemudian ada permintaan dari aparat penegak hukum, baru kemudian bergerak begitu. Yeah. Nah, dengan adanya undang-undang ini bahkan bisa melakukan satu pengawasan secara aktif begitu. Ternyata ketika ada transaksi-transaksi yang mencurigakan itu bisa langsung segera diketahui. Kemana alirannya, sumbernya dari mana, kemudian siapa pemilik dari uang itu dan seterusnya. Ini akan lebih mudah untuk diketahui begitu. Iya, ini kan sebenarnya memang sudah tertunda-tunda cukup lama dan saat ini RUU ini sudah masuk prolegnas. Kira-kira apakah akan berjalan, Pak Agus? Kita harus optimis ya, kita harus dorong supaya RUU ini bisa diselesaikan, dirampungkan dalam masa sidang di syukur-syukur sih di tahun inilah. Saya targetnya sih pengennya di tahun ini bisa selesai sehingga tahun 2022 itu sudah dengan undang-undang yang baru begitu ya, dengan undang-undang yang baru. Karena bagaimanapun juga ini kan salah satu yang waktu itu oleh Presiden ya, dalam program Nawacitanya kan beliau kan menyampaikan akan menyelesaikan beberapa PR-PR terkait dengan regulasi-regulasi yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk menyongsong Indonesia ke depan gitu ya. Ini kan saya pikir tentu pemerintah dalam hal ini berkomitmen untuk mensegerakan membahas dan di tingkat pemerintahan kan sudah selesai dibahas. Ya ini kan sekarang posisinya ada di DPR dan kemudian DPR tentu ini sudah diagendakan menjadi salah satu program prioritas prolegnas tahun ini dan mudah-mudahan ini bisa segera dirampungkan oleh DPR begitu. Ya, ini kan sebenarnya tadi Anda mengatakan bahwa pembatasan transaksi uang tunai ini memang sudah dilakukan dan sudah berjalan. Nah, apakah nanti kalau dijadikan undang-undang, apakah akan ada perubahan untuk pembatasan transaksi uang tunai dan berapa kira-kira pembatasan transaksi uang tunai ini? Ya, kalau mengenai berapanya saya belum membaca secara detail draft RU-nya begitu ya. Tentu memang ada pembatasan-pembatasan, tapi prinsipnya adalah berapapun nominal kemudian transaksi tunai yang dibolehkan, yang paling penting adalah asal usulnya. Ya, asal usul uang ini berasal dari mana? Apakah ini berasal dari suatu tindak pidana ataukah memang uang yang diperoleh secara legal? Kalau menurut saya berapapun jumlahnya, ketika kemudian uang ini diperoleh secara legal nggak ada masalah. Misalkan dari hasil penjualan tanah gitu ya, warisan gitu kan, ini uang yang sah gitu ya, uang yang diperoleh secara legal. Jadi nggak usah khawatir gitu bagi siapapun juga, apa masyarakat ataupun juga korporasi ya, meskipun ada undang-undang ini tidak perlu khawatir untuk melakukan satu transaksi-transaksi selama transaksi yang dilakukan ini bersumber dari
uang atau bersumber dari hasil yang diperoleh secara sah atau secara legal gitu. Nah, tapi kan tetap akan ada pembatasannya begitu ya Pak Agus. Nah, kalau membawa uang melebihi dari batas yang ditentukan, nah ini harus bagaimana? Harus melapor kemana juga? Oh ya, nanti tentu ada mekanismenya, ada mekanisme pelaporan, siapa yang kemudian kalau ini ada uang yang diperoleh. Yang penting itu tadi, ada proses administrasi yang harus dilakukan. Misalkan saya ini ya, saya kemudian menjual lahan yang diperoleh dengan cara warisan, kemudian dengan nilai yang sampai miliaran rupiah. Kan tentu kan tidak mungkin kemudian saya akan simpan di rumah, tidak mungkin kan. Pasti kemudian ini kan akan dimasukkan di sistem perbankan. Nah, yang paling penting adalah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ini di dalam undang-undang dan nanti juga tentu peraturan turunannya, saya kira ini juga memberikan satu ke proses ya, memberikan satu landasan hukum ketika kemudian mereka yang memperoleh uang ini dengan cara yang legal, ini insya Allah sih akan berjalan sebagaimana mestinya, tidak perlu dikhawatirkan. Yang paling penting nanti tentu kalau lembaga pengawasan pasti kalau masuk ke sistem perbankan pasti melalui Bank Indonesia. Tapi kalau otoritas yang lainnya kan tentu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Kemudian kalau kaitannya dengan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan, maka kemudian ini adalah mekanismenya menjadi kewenangan dari PPATK untuk melakukan satu tindakan-tindakan tertentu terhadap mereka-mereka yang diduga melakukan satu tindakan atau perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai satu pencucian uang gitu. Nah, kalau sudah disahkan dan menjadi undang-undang, kemudian jeratan hukum apa yang bisa dipakai untuk menuntut pelanggar itu? Tergantung normanya yang ada di dalam undang-undang itu. Ya, kalau mengenai suatu tindak pidana yang selama ini kan tindak pidana pencucian uang itu kan ada beberapa sanksinya. Bisa berupa pidana penjara ya, kemudian bisa juga berupa pidana denda begitu ya untuk mengembalikan hasil tindak pidana dan seterusnya. Nah, ini tergantung dari norma yang diatur dalam undang-undang ini. Saya kira biasanya kalau terkait dengan soal ketentuan pidana, normanya bagi mereka-mereka yang melakukan satu transaksi ya dengan jumlah tertentu kemudian dan seterusnya tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, ini biasanya kemudian akan mendapatkan sanksi-sanksi. Tentunya sanksinya tergantung dari norma yang diatur di dalam undang-undang ini. Begitu juga ketika kemudian ada norma yang dilanggar adalah terkait dengan tindak pidana pencucian uang, maka kemudian juga ada undang-undang pencucian uang juga kan gitu. Nah, ini juga tetap bisa diberlakukan ketika kemudian ada transaksi-transaksi yang berindikasi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang tadi. Baik, kita semua berharap mudah-mudahan RUU ini akan segera bisa disahkan menjadi undang-undang dan akan semakin meningkatkan kembali begitu ya pengawasan terhadap transaksi keuangan agar tidak semakin banyak begitu kasus-kasus pencucian uang. Terima kasih banyak Pak Agus sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Tasya.